Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Andreas Agloi Patasik di dalam Siraman Rohani Pengampun. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang 13 saya akan bacakan untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu terkasih, tidak terasa kita sudah melewati bulan pertama, bulan Januari di tahun 2022. Bagaimana tahun 2022 kita? Menjadi awal yang baik atau justru sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya? Dan biasanya Bapak Ibu terkasih, saudaraku, biasanya sebelum memasuki tahun yang baru kita membuat sebuah resolusi. Resolusi itu adalah sebuah harapan, sebuah tujuan, sebuah impian yang ingin kita capai pada tahun baru tersebut. Dan biasanya resolusi tahun baru itu melihat atau berkaca dari apa yang telah dilewati dari tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Kalau menurut saya secara pribadi melihat tahun 2020, tahun 2021 adalah tahun yang penuh pelajaran. Kenapa? Karena pada saat itu kita menganggap bahwa tahun 2020 adalah tahun yang biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya yang biasa-biasa saja. Tetapi ternyata tahun 2020 dimulai dengan banyak bencana yang terjadi. Bahkan tahun 2020 awal masuknya wabah COVID-19 yang sangat merugikan di Indonesia. Jujur, tahun 2020 tidak ada yang siap. Tahun 2020 tidak ada yang siap dengan hal-hal yang terjadi, sehingga kehidupan kita penuh kepedihan, penuh kesedihan, penuh kehilangan di tahun 2020 tersebut. Kemudian kita masuk di tahun 2021, Bapak Ibu. Kalau kita melihat tahun 2021 pada mulanya kita anggap sebagai tahun yang penuh dengan kebangkitan, tahun yang penuh dengan harapan. Kita punya rencana untuk memulai semua kembali dari awal. Bisnis kita, rencana-rencana kita, impian kita, cita-cita kita. Tetapi ternyata hampir semua rencana kita berantakan juga, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita mau lihat pertengahan tahun 2021, COVID semakin menggila. COVID semakin membuat semua rencana kebangkitan kita terbengkalai. Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari tahun-tahun sebelum tahun 2020? Tahun 2020 kita tidak bisa berbicara dan melakukan banyak hal di dalam tahun tersebut. Karena memang tahun 2020 menjadi awal dari keterpurukan kita. Kita belum ada persiapan, kita tidak tahu mengatasi masalah yang terjadi, dan pada akhirnya tahun 2020 yang kita pelajari adalah berserah. Kita berserah bukan berarti menyerah, tetapi kita menyerahkan semua kehidupan kita kepada Allah sang pemilik kehidupan ini. Lalu bagaimana dengan tahun 2021? Tahun 2021 yang pada awalnya kita anggap sebagai tahun perubahan, tahun kebangkitan, di tahun tersebut juga mengajarkan kita sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Tahun 2021 mengajarkan kita tentang apa itu arti menerima. Menerima bahwa terkadang keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Rencana kita tidak sesuai dengan rencana Allah. Tetapi kita menerima, kita sadar betul, kita mengimani betul bahwa memang hal yang paling dibutuhkan adalah sosok Allah yang menemani kita sepanjang waktu. Lalu bagaimana dengan resolusi, cita-cita, impian pada tahun 2022? Ketika kita pada tahun 2020 kita belajar untuk berserah, pada tahun 2021 kita belajar untuk menerima, di tahun 2022 resolusi, keinginan, cita-cita, impian tidak muluk-muluk sebenarnya, Bapak Ibu. Resolusi saya adalah, atau tujuan saya adalah, semoga tahun ini kita semua tidak berhenti berjuang walau apapun yang terjadi pada tahun ini.
Seperti firman Tuhan tadi yang telah kita baca bersama, Tuhan mengizinkan kita mendapat ujian, mendapat pencobaan, pasti tidak melebihi kekuatan kita. Lalu dari mana kita tahu bahwa ujian, pencobaan kita tidak melebihi kekuatan kita? Yang kita imani, yang kita percaya karena Tuhan Allah jauh lebih mengenal kita dibanding siapapun yang ada di dunia ini. Maka dari itu, dia tahu takaran, dia tahu kemampuan yang sesuai dengan kita anak-anaknya. Dan yang paling penting, di sana juga dikatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas di sini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Bapak Ibu Saudara sendirian. Tuhan kita, dia selalu menemani kita melewati setiap pergumulan kita. Jadi saudaraku, semoga tahun ini kita tidak menyerah. Semoga tahun ini kita terus berjuang, walau mungkin tahun ini masih terlihat sangat abu-abu bagi kita. 2 tahun kemarin kita sudah diajarkan untuk berserah. Kita sudah diajarkan untuk menerima. Dan di tahun ini, yuk, mari kita belajar terus untuk terus berjuang, untuk tidak menyerah. Hasil yang ada nanti tidak akan mengkhianati perjuangan kita. Apalagi ketika kita mempersilahkan Tuhan untuk tetap ambil bagian dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.